the baddest alive. He know the prettiest bitch didn't come until I arrive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi pengajian haud dan taubat, yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sekarang Pak Guru akan absen. Jadi yang satu-satu namanya angkat tangan dan bilang hadir. Oke. Abel Priscilia Ibrahim. Hadir. Aditya Putra Hamuda. Hadir. Aisyah Ramadhani. Hadir. Alia Cikrawati. Hadir. Hah? Mana? Katakan. Alkiano Usman. Hadir. Anissa H. Ismail. Badal Isanul Atuba. Ya? Sakit? Ada siapa ya? Sakit apa? Oh, di Bareng Husain. Hadir. Bareng Usman. Hadir. Muhammad Fadil Fairuz Diko. Muhammad Fadil Umar. Muhammad Fadil Usman. Muhammad Jafar Husain. Mana ini? Tidak dia. Oh, yo, Pak Jiri. Oke, Bapak silakan. Bapak Siri Jamil. Muhajirin Rauf. Muhammad Farel Isa. Farel Nur Zafira Latuba. Ridho Muhammad Pakaya. Ridho Rifani Yusuf. Sri Mulyani Panigoro. Usman Jafar. Hadir. Bola. Muhammad Ridho Kaifa. Hadir. Oke. Terima kasih. Jadi pada pertemuan minggu lalu itu kita sudah membahas terkait dengan ikhlas saat haud dan taubat. Ada yang masih ingat apa itu ikhlas? Ada? Ikhlas itu adalah apa? Ya. Oke, tepuk tangan. Taubat, ada yang taubat? Ada.
Baik, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi yang setelah taat dan ikhlas itu, yaitu haus dan taubat. Kemarin Pak Guru sudah sempat jelaskan kan haus dan taubat. Ada yang masih ingat juga? Ada? Apa? Haus? Takut. Takut. Takut kenapa? Akan insya Allah. Oke. Kalau taubat? Taubat? Apa? Oke, terima kasih. Jadi tadi itu Tepuk tangan. adalah kelanjutan taubat, ikhlas dan juga taat. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Pak Guru akan bagi kelompok, oke? Oke. Oke. Jadi silakan bagi kelompok seperti yang sudah pernah dibagi sebelumnya. Oke. Masyarakat. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama yaitu dapat menghayati sifat haus dan taubat dalam perilaku sehari-hari. Dan yang kedua yaitu dapat membiasakan serta memahami tentang perilaku haus dan taubat. Oke? Oke. Sudah kita bagi kelompok kan? Pak Guru akan menayangkan video yang membahas tentang haus dan taubat. Jadi tugas adik-adik sekalian adalah memperhatikan dengan seksama video yang Pak Guru tampilkan di papan tulis. Kemudian buat pertanyaan satu kelompok, 2 pertanyaan. Itu bisa Pak Guru yang jawab atau Pak Guru akan lemparkan ke kelompok yang mungkin ingin menjawab. Paham? Paham. Oke. Silakan saksikan. Baik, masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian haus. Haus berasal dari bahasa Arab yang berarti takut. Haus menurut istilah perasaan takut dan khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa taala disertai menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Haus berbeda dengan perasaan takut biasa. Nah, jadi itulah pengertian dari haus. Ciri-ciri perilaku haus. Yang pertama, merasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasa amal baiknya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berhati-hati dalam berkata dan bersikap. Dan selanjutnya yang terakhir, ibadahnya semakin hari semakin baik. Berikut ini cara-cara agar memiliki rasa haus. Yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melupakan kebaikan yang telah dilakukan dan mengingat-ingat dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, banyak mengoreksi diri sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, berani berpikir, bersikap, dan bertindak benar karena Allah Subhanahu wa taala. Berikut contoh perilaku haus. Ahmad anak yang rajin, sholat 5 waktu. Walaupun kerap kali diajak bermain oleh temannya, Ahmad sadar bahwa sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ahmad khawatir dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala jika Ahmad meninggalkan sholat. Berikut dampak positif dari perilaku haus. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, tetap rendah hati dan beramal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dapat menjaga kerutinan berbuat baik karena selalu mengharap ridhonya. Dan yang terakhir, tidak menganggap ringan dosa kecil yang telah dilakukan. Berikut pengertian taubat. Taubat berasal dari bahasa Arab yaitu kembali atau rujuk. Taubat menurut istilah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh biasa disebut dengan taubat nasuha. Perintah taubat dimuat dalam berikut Quran Surat Al-Qarim dan Quran Surat An-Nur seperti yang ditampilkan di video ini. Inilah ciri-ciri orang yang bertaubat. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, menghentikan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, semakin tekun beribadah dan beramal saleh. Dan yang terakhir, yang keempat, berusaha mengambil pelajaran atau hikmah dari pengalaman masa lalu yang suram agar hidup lebih berarti. Jika tadi kita membahas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat, maka kita kali ini akan membahas tentang cara-cara berperilaku taubat. Yang pertama itu adalah menyadari bahwa dosa membawa kerugian. Yang kedua, rajin berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, banyak introspeksi diri. Dan yang keempat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, memohon maaf kepada sesama manusia jika berbuat salah kepada sesama manusia. Inilah contoh perilaku taubat. Rama menolak permintaan ibunya yang menyuruh beli gula di warung. Melihat ibunya kecewa, Rama merasa sadar dan menyesal. Kemudian, dengan segera Rama meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, kira-kira seperti itu contoh dari perilaku taubat. Nah, kali ini kita akan membahas dampak positif dari taubat. Yang pertama, akan memperoleh kembali jalan hidup yang benar. Yang kedua, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, jika tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang dilakukannya. Yang ketiga, memperoleh semangat hidup baru. Nah, yang keempat, dapat mengembalikan nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, dapat menimbulkan rasa aman bagi lingkungan dan nyaman dalam pergaulan. Itulah dampak positif daripada perilaku taubat. Nah, kali ini kita sudah sampai di ujung materi. Maka kita akan merangkum materi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama tentang khauf menurut istilah, yaitu perasaan takut dan khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Khauf berbeda dengan perasaan takut biasa. Taubat menurut istilah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut dengan taubat nasuha. Nah, perintah taubat termuat dalam Quran Surat Al-Qarim dan Quran Surat An-Nur seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira itu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, jadi itu materi yang sudah kamu siapkan dalam bentuk video. Sebenarnya video itu hanya dibuat dari PowerPoint yang sudah kamu siapkan. Oke, jadi tadi Pak Guru sudah menampilkan video tentang pengertian khauf dan taubat beserta contoh dan dampak positif. Sekarang tugas dari adik-adik itu adalah membuat pertanyaan. Masing-masing kelompok buat 2 pertanyaan. Kemudian pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kelompok lain, atau mungkin kalau tidak bisa dijawab, Pak Guru yang akan menjawab. Oke, Pak? Oke, silakan buat pertanyaan. Oke, baik. Sebelumnya Pak Guru sudah bagi kelompok dan masing-masing kelompok itu membuat pertanyaan. Oke, silakan masing-masing kelompok membahas apa yang akan dijadikan
pertanyaan. Jangan lupa masing-masing kelompok 2 pertanyaan. Di antara apalah Oke, bisa? di antara Bisa? tidak di antara angka mulia yang ini Kelompok 2 bisa? Bisa? Oke. bisa Oke, baik. Adik-adik sekalian, apakah pertanyaannya sudah siap? Siap. Oke, baik. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan untuk pertama kali? Oke, Abel. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Abel Priscilla Ibrahim. Saya dari kelompok 2, kelas 3. Saya ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Tauf berasal dari bahasa Arab yang berarti? Oke, terima kasih. Itu pertanyaan dari saudari Abel. Kita dengarkan jawaban dari kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan. Yang ingin menjawab? Siapa? Siapa? Oke, silakan dijawab. Takut dan khawatir akan siksa Allah. Oke, jadi apa tadi pertanyaannya? Tauf berasal dari bahasa Arab yang berarti? Oke, jadi khauf itu berasal dari bahasa Arab yang berarti apa? Takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan untuk Abel dan Yuda. Oke. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Siapa lagi? Ya, oke, ya dulu. Sabar, baru menjawab. Fadil. Fadil silakan. Apa pertanyaannya? Tauf menurut istilah adalah? Oke, siapa yang mau menjawab? Jadi pertanyaan dari Fadil itu apa pengertian dari khauf menurut istilah? Siapa yang bisa jawab? Oke. Siapa dulu namanya? Jamil. Berdiri. Jamil, silakan. Oke, jadi khauf itu adalah suatu apa tadi? Sikap mental takut karena Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk Jamil dan Fadil. Oke. Selanjutnya siapa yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Oke, dari tadi ini sudah terjawab. Kelompok 4. Oke. Perkenalkan nama dan apa pertanyaannya? Oke, silakan. Oke. Saya Isa Ramadhani dari kelas 3. Saya akan memberikan soal ini kepada kelompok 2. Taubat yang dilakukan dengan taubat. Oke, jadi itu pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu disebut dengan taubat apa? Oke. Taubat yang dilakukan secara sungguh-sungguh disebut taubat nasuha. Orang yang melakukan taubat nasuha tidak akan melakukan kembali kesalahan. Oke, jadi itu taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh adalah taubat nasuha. Ya, selama orang yang melakukan taubat nasuha itu tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Oke, tepuk tangan untuk kelas 73. Jadi sebelum Pak Guru menutup kegiatan pembelajaran, Pak Guru akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Pak Guru akan menjelaskan
menjelaskan tentang pengertian dari khauf. Khauf itu berasal dari bahasa Arab yang berarti takut. Khauf menurut istilah adalah perasaan takut dan khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa taala, disertai menjalankan perintah perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi khauf itu adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu intinya apa itu khauf. Khauf itu juga berbeda dengan perasaan takut biasa. Jadi khauf itu berbeda dengan macam cuma takut bapak guru atau takut apa. Beda khauf itu dengan perasaan takut biasa. Jadi itu tadi itu terkait dengan pengertian khauf. Selanjutnya ciri-ciri perilaku khauf. Yang pertama ini merasa takut hanya kepada Allah. Oke, siapa itu Allah? Tuhan. Oke, Tuhan. Jadi yang pertama itu merasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan kita. Yang kedua, merasa amal baiknya belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri perilaku khauf yang kedua itu kita itu merasa takut karena segala sesuatu amal yang kita lakukan itu kita rasa belum cukup dan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berhati-hati dalam berkata dan bersikap. Jadi ciri-ciri perilaku yang ketiga itu ketika kita berkata-kata atau bersikap itu kita harus berhati-hati. Oke, paham? Oke, yang terakhir, ibadahnya semakin hari semakin baik. Jadi perilaku khauf itu salah satu ciri-cirinya itu juga adalah ibadahnya itu semakin hari ibadahnya itu semakin baik dari yang kemarin-kemarin. Oke, paham? Oke, selanjutnya cara memiliki rasa khauf. Yang pertama, ada yang mau baca? Siapa yang mau baca ini? Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Tidak ada? Oke. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah pas apa? Bapak Ibu yang menjadikan itu apa tadi? Pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa? Bisa yang di sana? Bisa. Rio, Usman bisa? Bisa. Oke. Yang kedua, melupakan kebaikan yang telah dilakukan dan mengingat dosa yang telah dilakukan. Mengerti ini? Jadi setiap kita melakukan setiap kita melakukan kebaikan itu, agar kita memiliki rasa khauf harus kita lupakan atau jangan ingat kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi kita harus ingat apa saja kesalahan atau dosa yang telah kita lakukan atau perbuat. Oke? Yang ketiga, banyak mengoreksi diri sendiri. Jadi begini contohnya, misalnya Safar, lalu bilang Pak Usman itu, Usman ini tidak masuk atau apa? Sebelum Pak bilang begitu Pak Usman, Safar itu harus Pak Kaca. Orang bilang Pak Kaca. Kalau Mbak Togor Pak Usman itu Safar tidak boleh langsung Togor. Apakah kita ini so sempurna kalau Mbak Togor Pak Usman toh? Jadi Pak Kaca sebelum menegur orang itu koreksi diri sendiri. Oke, yang keempat, berani berpikir, bersikap dan bertindak benar karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, jelas ini? Jelas. Oke, selanjutnya. Berikut ini adalah contoh perilaku khauf. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Ini mau baca? Oke. Oke, jadi itu contohnya. Contoh di sini Ahmad adalah anak yang rajin sholat lima waktu. Walaupun kerap kali diajak bermain, walaupun ini Ahmad ini kalau dia ketahuan panggil mau bermain, dia takut dan sadar akan kewajibannya, yaitu sholat. Jadi contoh lain lagi, misalnya ini di siapa ya? Di Kian. Kian ini dia orang yang taat.
Kong siapa jawab ini? Nah, Farel jawab panggil. Weh, mari orang mau pergi di kos-kosan sana ya, mau beli apa? Nah, dia orang jangan lihat. Nah, tapi dia bilang tidak Farel. Kita itu mau sampai karena ini DP oras. Nah, begitu. Jadi taat itu begitu, hau. Contoh hau, orang takut akan melanggar perintah Allah Subhanahu. Nah, begitu. Selanjutnya dampak positif dari perilaku hau. Jadi dampaknya itu ada 4. Ini 1. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tetap rendah hati dan beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat menjaga kerutinan berbuat baik karena selalu mengharap ridhonya. Ridho siapa yang diharapkan sini? Ridho ini, bukan ridho sana. Ridho Allah. Tapi ridho sana. Ridho Allah. Ridho Allah. Bukan ridho Yusuf, bukan ridho pakaian. Oke. Yang terakhir, tidak menganggap ringan dosa kecil yang dilakukan. Jadi salah satu dampak positif dari perilaku hauf ini, kita tidak akan menganggap remeh dosa yang kita perbuat, walaupun hanya mungkin misalnya kita kan cuma cerita ya Usman itu macam di Ponon, macam di Jordi. Nah, tapi kalau kita ada perilaku hauf ini, kita takut akan mengatakan hal seperti itu. Oke, selanjutnya pengertian taubat. Taubat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kembali atau rujuk. Taubat menurut istilah kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar di sini maksudnya bagaimana? Nah, begitu. Kenapa dia beribadah? Karena apa itu? Nah, iya, karena dia sudah melakukan dosa. Jadi dia kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Jadi taubat itu kembali ke jalan yang benar, tanda kutip, selama dia tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Kalau dia habis bikin dosa, dia tobat itu dia sudah bikin ulang. Kalau dia masih bikin ulang dan bikin kesalahan, berarti dia belum tobat itu. Oke. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ini yang tadi disebut dengan taubat nasuha. Orang yang melakukan taubat nasuha ini, yaitu taubat secara sungguh-sungguh, tidak akan mungkin lagi dia melakukan perbuatan dosa yang telah dia lakukan di masa lampau. Ini perintah taubat ini dimuat dalam ini Quran surat At-Tarim dan Quran surat An-Nur. Oke. Nanti ini silakan adik-adik cari karena ini Pak Guru belum sempat tentukan di materi, oke? Nanti cari dua ini. Quran surat At-Tarim dan Quran surat An-Nur yang ini. Nah, selanjutnya ciri-ciri orang yang bertaubat. Ciri-ciri dari orang yang bertaubat ini ada 4. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Jadi ciri-ciri orang yang bertaubat itu dia menyesal dengan dosa yang telah dilakukan. Jadi bukan cuma pura-pura, tapi dia menyesal betul. Dia sudah ulang-ulang. Yang kedua, menghentikan perbuatan dosa itu. Kalau tobat itu berarti bukan macam ridho ini. Ridho dengan orang kian pengujian togor, tapi biasa orang ulang. Itu belum tobat. Nanti kapan orang mau tobat itu? Besok. Oh iya besok. Nah, yang selanjutnya semakin tekun beribadah dan beramal soleh. Jadi orang yang tobat itu sudah mau pikir-pikir ke dosa, dia sudah ulang-ulang. Tapi dia fokus beribadah. Yang keempat, berusaha mengambil pelajaran dan hikmah dari pengalaman masa lalu yang suram agar hidup lebih berarti. Paham? Oke. Berikut cara-cara berperilaku bertaubat atau berperilaku taubat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, menyadari bahwa dosa membawa kerugian. Jadi dia sadar itu bahwa ketika kita melakukan dosa, pasti ada kerugian yang kita terima. Yang kedua, rajin berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tobat itu berdoa, bukan cuma kepada yang macam ini, Dian atau Ridho ini.
pakai tobat ini. Jadi berdoa dan kita ulang-ulang. Oke, selanjutnya banyak introspeksi diri. Introspeksi diri itu tahu apa? Tahu? Ada yang tahu? Seperti apa? Introspeksi diri. Nah, begitu. Memperbaiki diri. Sama yang Pak bilang tadi. Makaca. Makaca. Selanjutnya, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu istighfar? Nah, tapi bukan cuma sebatas dari perkataan itu, bukan cuma astagfirullah, lalu habis kena ulang. Bukan, yang macam itu. Macam orang siapa ini, Farel jaga bilang ya astagfirullah, baru orang jaga lihat itu yang stop, cukup. Nah, yang terakhir, memohon maaf kepada sesama manusia jika berbuat salah kepada sesama manusia. Ini yang terakhir ini, pemerintah itu ridho dengan Usman aku bagus salah itu kata lain, sama kata tidak ulang-ulang. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Kalau musuh kata lain begitu, itu maaf. Dengan salah yang di kaki 5 yang tahu, nah itu begitu. Kalau musuh kata lain itu tidak apa-apa. Nah, ini lagi contoh perilaku tawar. Siapa yang mau membaca ini? Oke, baca sama. Saya besar. Oke, itu jadi kami menolak permintaan ibunya yang menyuruh membeli gula di warung. Jadi dia memang suruh begini. Rama, belikan gula di warung. Ah, di mau mama ada MPL. Nah, jadi Rama itu dia lapar dan mama kecewa pas dia bilang kalau itu dia sadar dan menyesal. Oh, kasihan ada di mama ada waktu supaya itu ada MPL. Jadi dia sadar perilaku itu, baru dia menyesal. Jadi kemudian dengan segera Rama meminta maaf. Jadi dia pergi pada mama, mama, maaf, mama sudah pulang-pulang. Mari beli gula. Begitu, begitu taubat. Nah, ini lagi dampak positif dari taubat. Yang pertama akan memperoleh kembali jalan hidup yang benar. Jadi kalau orang yang sudah taubat itu, walaupun dia sudah sesat apa, sudah melakukan dosa yang entah dosa apa itu yang dia lakukan, ketika dia bertaubat, dia akan kembali ke jalan yang benar. Ini. Yang kedua, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak berulang lagi. Jadi ini lagi tanda kutip. Orang yang bertaubat, dosanya akan diampuni, tapi pakai tapi jika tidak berulangi lagi. Yang ketiga, memperoleh semangat hidup baru. Jadi kalau orang tobat itu, dia sudah mulai ingat dari kesalahan itu, dia sudah semangat untuk fokus memperbaiki DP hidup. Selanjutnya ini dapat mengembalikan nama baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Jadi kalau orang tobat, misalnya begini, misalnya di siapa? Usman atau siapa aja? Misalnya Padri ini dulu dia dapat tanda kasihan misalnya mencuri atau membunuh orang. Misalnya baru dia masuk penjara, baru dia tobat. Pas dia keluar dari situ, dia mulai tobat, baru dia mulai jaga misalnya Pak Ada di masjid, Pak Imam, sampai dia itu sudah jadi imam masjid. Nah itu. Kalau orang tobat itu biasa orang apa nama dari kelakuan yang berlalu itu tetap akan baik. Yang terakhir dapat menimbulkan rasa aman bagi lingkungan dan nyaman dalam pergaulan. Oke, jadi orang yang taubat itu dia akan merasa aman baik di lingkungan dan pergaulan.
Oke, baik. Jadi terima kasih kepada adik-adik sudah mendengarkan penjelasan Pak Guru dengan baik dan sudah menyimak video dan melakukan tugas-tugas yang Pak Guru perintahkan. Jadi Pak Guru mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.